Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syarif Hasani pada mata kuliah Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang upaya-upaya pengembangan peserta didik. Pertama kita harus mengetahui ya bahwa manusia itu bisa dikategorikan dengan beberapa istilah ya. Pertama, manusia itu sebagai makhluk individu. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, sebagai makhluk etis. Yang keempat, manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Dan yang selanjutnya kelima adalah makhluk religius. Ini beberapa kategori ya manusia. Jadi makhluk secara individu memang manusia memiliki kepribadian, memiliki kepribadian masing-masing yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lainnya ya. Meskipun wujudnya mirip tapi terdapat perbedaan-perbedaan. Kemudian makhluk sosial, manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial karena memang tidak bisa hidup sendiri ya. Perlu ada bantuan orang lain, perlu ada saling tolong menolong dan sebagainya. Kemudian dikatakan makhluk etis karena memang manusia memiliki sifat-sifat kesantunan, sifat-sifat etika ya. Nilai-nilai etik yang dipedomani sebagai tindakan dan perilakunya itu ada di dalam diri manusia. Makhluk yang berbudaya, manusia memiliki kebudayaan dan memang tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya budaya. Kemudian makhluk religius, manusia juga tidak bisa dipisahkan dengan sifat-sifat religius yang ada dalam dirinya. Baik, selanjutnya pengembangan manusia sebagai makhluk individu. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk individu pertama memiliki berbagai potensi. Bahwa manusia memang memiliki pembawaan masing-masing dan dari pembawaan itu bisa dikembangkan menjadi sebuah potensi dan akhirnya dia bisa berprestasi dari potensi yang dia miliki ya. Kemudian manusia memang unik ya. Unik itu karena memang memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, inilah kenapa manusia disebut makhluk unik gitu ya. Dia bisa menirukan berbagai perilaku makhluk-makhluk yang lain ya, seperti hewan dan sebagainya, itu karena memang unik gitu ya. Perilakunya unik dan mungkin sifatnya juga ada yang bisa dikategorikan unik ya. Kemudian mandiri, manusia memang memiliki sifat kemandirian ya. Nah, ini ciri-ciri manusia sebagai makhluk individu. Selanjutnya, tujuan pengembangannya adalah aktualisasi semua potensi positif dengan memperhatikan keunikan. Bagaimana manusia ini bisa dikembangkan, potensi-potensi yang ada dalam diri manusia ini bisa dikembangkan dengan memperhatikan potensi ataupun keunikan yang ada dalam dirinya ya. Jadi perbawa ataupun pembawaan yang ada dalam diri seseorang itu bisa dikembangkan sehingga memiliki menjadi sebuah brand image, menjadi sebuah keunikan tersendiri ya, ciri khas daripada orang tersebut. Kemudian agar menjadi insan-insan yang mandiri ya, bagaimana supaya seseorang ini menjadi manusia-manusia yang memiliki kemandirian, artinya tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Meskipun memang di satu sisi manusia merupakan makhluk sosial, tetapi ada hal-hal yang memang harus dia mampu melakukannya sendiri gitu ya. Ya, seperti kebutuhan-kebutuhan pokok itu, seperti bagaimana dia makan, minum ataupun untuk buang hajat dan sebagainya, memang itu kan dituntut untuk mandiri gitu ya. Kemudian pendekatannya bagaimana ya? Pendekatannya dengan individuasi. Individuasi ini merupakan upaya untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang makhluk individu. Selanjutnya, pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial, pertama memiliki kebutuhan untuk berinteraksi sosial dengan sesamanya. Kemudian terikat oleh norma-norma sosial. Nah, ini merupakan ciri daripada
makhluk sosial ya. Kemudian tujuan pengembangannya adalah social understanding, kemudian social attitude, kemudian social skill dan social responsibility. Bagaimana seseorang ini supaya memiliki pemahaman sosial yang bagus ya, yang baik gitu ya. Kemudian social attitude, bagaimana supaya memiliki sikap sosial yang baik. Kemudian social skill, bagaimana dia memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara sosial dengan makhluk manusia yang lainnya. Kemudian social responsibility, tanggung jawabnya ya, bagaimana ketika dia diberikan tanggung jawab ataupun kepercayaan dari orang lain, kemudian dia bisa mempertanggungjawabkannya. Bagaimana pendekatannya adalah pendekatan dalam pengembangan sosialisasi ya, supaya manusia ini menjadi makhluk sosial ya yang baik. Kemudian pengembangan manusia sebagai makhluk etis. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk etis, yang pertama, mampu memahami berbagai norma susila, mampu bertindak dengan norma susila, memiliki hati nurani. Ini ciri sebagai makhluk etis ya. Tujuan pengembangannya agar terwujud manusia yang selalu bertindak sesuai dengan norma-norma susila. Kemudian agar terwujud manusia memiliki hati nurani ya. Pendekatan dalam pengembangan pendidikan moral dan budi pekerti. Ya tentu kita tidak bisa melepaskan ya bahwa pendidikan yang utama itu adalah bagaimana supaya seseorang itu memiliki moral ataupun budi pekerti yang baik. Nah, ini sebagai upaya ataupun dalam rangka pendekatan pendidikan moral dan budi pekerti, supaya manusia ini berakhlak, manusia itu beretika, manusia itu memiliki karakter yang baik ya. Nilai-nilai ataupun norma-norma yang dipedomaninya itu adalah nilai-nilai dan norma-norma yang baik. Itu. Kemudian pengembangan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk yang berbudaya memiliki potensi untuk menghasilkan kebudayaan. Perilakunya dipengaruhi oleh kebudayaan. Memang kita kalau melihat dari sisi budaya, manusia memang tidak bisa dilepaskan daripada kebudayaannya. Seseorang yang tinggal di suatu tempat itu memiliki kebudayaan masing-masing yang memang itu menjadi ciri khasnya, ciri khas daripada sebuah daerah itu. Nah, perilaku manusia itu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang ada di suatu tempat itu ya. Nah, tujuan pengembangannya memiliki kemampuan untuk mengembangkan kebudayaan, memiliki kemampuan untuk melestarikan kebudayaan, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya nasional. Misalkan kita di Sunda ya, orang Sunda itu memiliki sebuah katakanlah mungkin itu sebagai moto ya, ada atau pepatah ya, ada istilah silih asa, silih asih, silih asuh ya. Kesananya silih wangi gitu kan ya. Nah, ini merupakan sebuah budaya yang dipedomani oleh sebuah warga Sunda, masyarakat Sunda, untuk bagaimana saling ya mengasihi, saling mengasah, itu artinya saling memberikan arahan ataupun pelajaran ya. Kemudian juga silih asuh, saling melindungi ya, mengasuh satu sama lain gitu ya. Bahkan silih wangi memberikan kewangian ataupun tidak saling menjelekan, tidak saling memfitnah ataupun saling mengolok-olok dan sebagainya, tapi betul-betul menjaga kehormatan satu sama lainnya. Nah, ini merupakan kebudayaan yang ada itu ya. Termasuk mungkin ada nilai-nilai kesenian di dalamnya ya, ataupun berupa misalkan ada kebudayaan budaya seninya ya, dari musik kemudian dan dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk daripada buah hasil daripada manusia yang berbudaya gitu ya. Nah, kemudian perilaku seseorang itu memang dipengaruhi oleh kebudayaan. Ya, orang Sunda budayanya seperti itu ya, tentu sangat berpengaruh kepada perilakunya. Orang Jawa itu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa. Orang Medan dipengaruhi oleh budaya Medan dan sebagainya. Ya. Nah, ini merupakan makhluk yang berbudaya. Pendekatan dalam pengembangannya proses enkulturasi atau proses pembudayaan. Kita harus mengenalkan budaya kepada anak didik kita. Kita harus mengenalkan
kebudayaan-kebudayaan di setiap daerah kepada anak didik kita. Ya. Selanjutnya, pengembangan manusia sebagai makhluk religius. Pertama, ciri-ciri manusia sebagai makhluk religius itu menyadari dan mengakui adanya kuasa adikodrati atau supranatural. Kemudian memiliki kebutuhan untuk berhubungan, menyembah dan berserah pada kuasa adikodrati. Nah, ini sebagai ciri-ciri makhluk religius ya. Memang di dalam diri manusia itu ada semacam kesadaran yang dia sadar bahwa ada sesuatu yang memang di luar daripada kemampuan dirinya, yaitulah adikodrati itu. Jadi ada kekuasaan yang maha gitu ya. Kalaupun dia misalkan sekarang bisa melakukan sesuatu, dia sadar bahwa ada yang menggerakkan, ada yang memberikan kekuatan pada dirinya. Nah, itulah ciri makhluk religius. Tujuan pengembangannya terwujud manusia yang beriman, kemudian terwujudnya manusia yang berperilaku sesuai dengan norma-norma agama. Ini tujuan pengembangannya. Kemudian upaya pengembangannya ya dengan pendidikan agama. Nah, ini adalah upaya-upaya pengembangan manusia ya dari berbagai sudut pandang ya, ataupun dari berbagai identitas ya manusia, yaitu sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk etis, sebagai makhluk yang berbudaya, dan sebagai makhluk yang religius. Nah, itu penjelasan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.